such a new messiah, cause your theories catch fire. I can't find your silver lining. I don't mean to judge, but when you Saya akan menjelaskan tentang pengertian nukleus. Nukleus adalah organel utama dalam sel yang berfungsi sebagai pusat kendali aktivitas seluler. Nukleus mengandung materi genetik atau DNA yang mengatur pertumbuhan, perkembangan, dan fungsi sel. Kesehatan nukleus sangat bergantung pada keseimbangan gizi yang baik, karena nutrisi mempengaruhi ekspresi gen, sintesis protein, serta memperbanyak. Nukleus memiliki beberapa bagian utama, yaitu yang pertama, membran nukleus. Membran nukleus adalah selaput yang membungkus nukleus, mengatur keluar masuknya zat melalui pori-pori nukleus. Yang kedua, nukleoplasma, yaitu cairan di dalam nukleus yang mengandung enzim, ion, dan molekul lain yang penting untuk aktivitas sel. Yang ketiga, kromatin atau kromosom, struktur yang terdiri dari DNA dan protein, berperan dalam penyimpanan dan pewarisan informasi genetik. Dan yang terakhir, yang keempat, nukleolus, bagian di dalam nukleus yang berfungsi untuk sintesis ribosom. Nukleus memiliki beberapa fungsi, di antaranya yang pertama sebagai tempat penyimpanan informasi genetik, yang kedua sebagai pengontrol pertumbuhan sel, yang ketiga sebagai tempat replikasi dan transkripsi, dan yang terakhir sebagai pengendali metabolisme. Pada tugas ini saya diberi bagian untuk menjelaskan tentang struktur pada nukleus. Nukleus tersusun atas komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama, membran nukleus atau membran inti sel. Memiliki struktur lipoprotein dengan fosfolipida layer, seperti halnya membran plasma. Membran nukleus merupakan membran rangkap, yakni membran luar dan membran dalam. Dan di antara membran luar dan membran dalam terdapat ruang yang disebut ruang perinuklear. Di beberapa sisi dari membran luar berkesinambungan dengan retikulum endoplasma kasar. Pada membran nukleus terdapat poros yang memungkinkan adanya hubungan antara nukleus plasma dan sitoplasma. Membran nukleus ini memisahkan bagian nukleus dengan sitoplasma sel. Yang kedua adalah nukleolus atau disebut dengan anak inti, yakni berfungsi untuk mensintesis berbagai macam molekul RNA atau disebut dengan asam ribonukleat. Yang ketiga adalah nukleus plasma atau disebut dengan plasma inti, merupakan cairan yang tersusun dari protein. Kemudian yang keempat, butiran kromatin yang terdapat pada nukleus plasma, yang dapat menebal menjadi struktur seperti benang, yaitu kromosom yang mengandung DNA atau asam deoksiribonukleat yang berfungsi menyampaikan informasi genetik melalui sintesa protein. Demikian komponen-komponen atau struktur yang terdapat pada nukleus. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana kaitan antara nukleus atau inti sel dengan zat gizi. Jadi nukleus atau inti sel ini dia memiliki peran penting dalam proses pembentukan protein dan memiliki andil besar dalam membuat tubuh manusia itu untuk tumbuh dan berkembang secara normal. Dan selain menghasilkan protein, nukleus juga perlu menghasilkan enzim yang dibutuhkan dalam pembentukan protein tersebut. Berbagai pengolahan atau metabolisme vitamin dan zat gizi lainnya pun itu dilakukan di dalam nukleus.
Jika nukleus pada tanaman, jika nukleus pada sel manusia dan hewan memiliki fungsi seperti yang saya sebutkan di atas, maka nukleus yang ada pada sel tumbuhan itu lain halnya, dalam rangka proses membantu dalam proses fotosintesis untuk menghasilkan makanan bagi tanaman. Zat-zat gizi yang dibutuhkan organel sel untuk hidup yang di dalamnya itu antara lain yaitu membran plasma, dia mengandung fosfolipid, trigliserol, kolesterol, protein, dan vitamin C. Sehingganya dapat dikatakan bahwa inti sel atau nukleus ini dia memiliki peranan penting dalam proses metabolisme ataupun fotosintesis, baik itu metabolisme di dalam tubuh manusia dan fotosintesis di dalam tanaman. Terima kasih. Kesimpulannya, nukleus memainkan peran sentral dalam kesehatan sel melalui regulasi ekspresi gen, sintesis protein, replikasi DNA, dan siklus sel. Nutrisi yang tepat sangat penting dalam mendukung fungsi nukleus, mencegah kerusakan DNA, serta mengurangi risiko penyakit kronis. Oleh karena itu, pola makan yang seimbang, kaya akan vitamin, mineral, dan antioksidan sangat diperlukan untuk menjaga kesehatan sel dan tubuh secara keseluruhan.